Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Vitasari dari S1 Keperawatan semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang kajian komunikasi terapeutik keluarga dengan anak penderita kanker. Pendahuluan, komunikasi terapeutik yang efektif dari staf medis terkait erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi terapeutik yang digunakan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Umum di Jakarta dikaitkan dengan kepuasan yang dirasakan oleh keluarga yang memiliki anak penderita kanker. Hukman 2009.216 mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif berarti bahwa baik atau semua pihak merasa bahwa kebutuhan bersama telah terpenuhi, baik utilitarian maupun emosional, dan bahwa tujuan yang disepakati telah dicapai sejauh mungkin. Demikian pula Egli et al. 2009.266 berpendapat bahwa komunikasi yang efektif terkait dengan hasil yang positif untuk satu atau lebih peserta, yaitu pasien, anggota keluarga, dokter, institusi, masyarakat, atau semuanya. Menurut Berry 2007.23, komunikasi yang efektif sekarang secara umum diakui sebagai pusat perawatan kesehatan yang efektif. Dalam konteks anak menderita kanker, pengaruh komunikasi dengan orang tua berkorelasi positif dengan pengaruh komunikasi dengan pasien anak. Querber 2012. Oleh karena itu, komunikasi efektif staf medis dengan orang tua pasien sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang menderita kanker mendapatkan perawatan medis terbaik. Namun ditetapkan bahwa keluarga dengan anak-anak yang menderita kanker memiliki berbagai masalah yang mempengaruhi perawatan kesehatan dan pemulihan mereka, termasuk komunikasi yang buruk dengan dokter, kurangnya pengetahuan tentang kanker, dan masalah manajemen, keuangan, emosional, psikologis, dan asuransi kesehatan. Monterosso dan Christensen 2008, Jeren et al. 2005, Mellinger et al. 2005, Scala et al. 2004. Berdasarkan perspektif objek kuantitatif, terdapat sejumlah kecil penelitian tentang bagaimana komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik, khususnya oleh profesional kesehatan, mempengaruhi sikap dan kepuasan pasien. Misalnya, IBA 2005 meneliti hubungan antara komunikasi para medis dengan sikap pasien terhadap pelayanan medis di Rumah Sakit Umum di Sulawesi Tenggara. Sedangkan DIDA 2011 meneliti pengaruh optimalisasi komunikasi kesehatan terhadap peningkatan kesehatan anak di sebuah pusat pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Dalam konteks ini, penelitian ini dimaksud untuk mengisi kelangkaan penelitian tentang komunikasi antara penyedia medis dan pasien. Walaupun penelitian ini mencoba untuk mengetahui kepuasan komunikasi terapeutik yang dirasakan oleh keluarga yang anaknya menderita kanker. Namun, penelitian ini dapat mengarah pada penelitian lebih lanjut yang melibatkan keluarga lain yang anggotanya menderita penyakit lain, seperti tuberkulosis, serangan jantung, gangguan psikologis, dan penyakit umum. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan survei cross-seksional SPSS versi 16.0 digunakan untuk menganalisis data. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05. Kuesioner menanyakan serangkaian pertanyaan tentang hubungan komunikasi di lingkungan rumah sakit.
Menggunakan versi modifikasi dari alat uji Fatriansari 2012, ini diselesaikan oleh anggota keluarga pasien. Para peneliti membuat waktu 1 minggu untuk mengumpulkan hasil kuesioner. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh tenaga medis atau perawat dengan kepuasan keluarga pasien kanker. Ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi aspek ketidakpuasan dengan komunikasi terapeutik seperti yang digunakan oleh staf medis. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kepada anak penderita kanker serta keluarganya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga pasien mengalami kepuasan dari komunikasi terapeutik dengan tenaga kesehatan meskipun ada bidang komunikasi yang dianggap kurang memuaskan, sehingga perlu ditingkatkan oleh tenaga medis. Staf, kepuasan yang dialami pasien dan keluarganya dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, baik itu interpersonal, teknis, agama, dan budaya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa informasi yang diberikan untuk keluarga oleh staf medis dan perawat kurang memadai. Keadaan ini menunjukkan bahwa sampai taraf tertentu tenaga medis masih menggunakan model komunikasi terapeutik paternalistik, hanya memberikan sedikit kesempatan kepada pasien dan atau keluarganya yang membahas sifat penyakit yang diderita pasien, akibatnya dan cara terbaiknya untuk menyembuhkannya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dengan responden keluarga anak penderita kanker secara umum menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik oleh tenaga medis atau perawat berjalan dengan baik, dan komunikasi terapeutik yang efektif ini berhubungan dengan kepuasan sebagian besar keluarga pasien. Kekurangan, secara khusus berpendapat bahwa seperti keyakinan agama dapat memungkinkan pasien untuk mengatasi situasi yang tidak nyaman dan kritis. Dorongan tenaga medis dipandang perlu dalam situasi krisis, misalnya keluarga pasien harus tenang dan banyak berdoa kepada Tuhan, sementara staf medis melayani mereka sebaik mungkin. Saran, jurnal ini menurut saya yang harus diberikan kepada dokter dan perawat medis untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam menghadapi pasien dan keluarganya, sehingga mereka dapat memahami bahwa kepuasan pasien dan keluarganya tidak hanya bergantung pada keahlian medis mereka, tetapi juga pada kualitas komunikasi mereka dengan klien. Terima kasih.